Welcome back to my channel Hari Sulistyowadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyowadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber keren luar biasa dari Kabupaten Kediri. Nah, khususnya di dunia pendidikan dan spesifiknya di penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Kira-kira seperti itu. Guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like videonya, dan share bila mana video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, saya berada di halaman belakang yang keren ini. Betul ya, Pak ya? Ya, siap. Berada di desa mana, Pak? Dusun Bajulan, Desa Ngampel, Kecamatan Dusun Bajulan, Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Nah, sebenarnya Kediri itu ada berapa kabupaten, Pak? Kediri kabupaten ya? Kabupaten. Terdiri dari 26 kecamatan. 26 kecamatan. Jadi sebelumnya saya podcast dengan rekan dari Kota Kediri. Beliau menyampaikan Kota Kediri itu kecil, Mas. Cuma 3 kecamatan. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, ternyata kabupatennya wilayahnya lebih besar. Lebih besar. Nah, teman-teman, langsung saja kita ngobrol dengan beliau, narasumber. Kita kenalan nih, beliau adalah salah satu mentor saya. Beliau adalah salah satu, ya kalau boleh saya ngomong, salah satu orang yang mengajari saya ketika berada di salah satu organisasi besar di Jawa Timur pada waktu itu. Nah, sebelumnya saya juga belum kenal dengan beliau, tapi ketika terjun di lapangan, akhirnya kita dipertemukan. Dan saya belajar banyak dari beliau. Kita kenalan dengan beliau. Monggo, Pak. Siap, nama saya Suhardi, lahir di Kediri 26 Desember 1959. 59. Sehari setelah kelahiran Yesus ya. Oh ya. Diberkati ya, berarti ya. Ya. 26 Desember. 26 Desember. Kalau 25-nya kan Natal, ya, betul ya. Siap. Tahun 59. Jadi umurnya berapa sekarang, Pak? 63. Ya. Mantap. Beliau putra daerah asli Kediri. Asli Kediri. Oke, mantap. Nah, teman-teman, beliau ini profesinya dulunya kan di bidang pendidikan, ya, betul ya, Pak ya? Betul. Nah, di bidang pendidikan, dan hari ini beliau menikmati masa tuanya dengan, ya saya melihat dengan mata kepala sendiri, kok enak ya, uripe nyantai-nyantai. Setelah masa mudanya kerja keras. Oh ya. Menikmati hari tua. Betul ya, Pak ya? Ya, 39 tahun saya bekerja. 39 tahun? Ya, masa dinas jadi guru. Oke, 39 ya. Oke, Pak Hardi dulu sekolahnya di mana, Pak? SD-nya? SD Ngampel 2. Ngampel 2. SMP 1 Papar. SMP 1 Papar. Kemudian SMPP, sekarang SMA 2 Pare. SMA 2 Pare. Ya, kemudian IKIP Surabaya D1. Oke. UNESA ya? UNESA. Sekarang UNESA ya, dulu IKIP. Ya. Oke, ambil diploma 1. Diploma 1. Oke. Jadi 1 tahun. S1-nya di IKIP Budi Utomo Malang. Oh, di Malang. Ya, oke. Nah, jadi beliau ini enggak tahu kenapa kok seneng banget kayaknya jadi guru, mengajar atau passionnya, semangatnya gitu, Pak ya. Nah, disebutkan tadi SD, SMP, SMA. Kemarin ketika pasca Lebaran kan biasanya ada, mohon maaf, ketika Ramadan biasanya kan ada bukber, buka bersama. Mungkin reuni atau teman-teman masih nyambung enggak, Pak? Oh, nyambung. Masih nyambung ya? Masih nyambung. Minggu yang lalu berarti tanggal 8 itu saya reuni untuk halal bihalal. Ya. Oke. Halal bihalal reuni SMP angkatan 75 itu. Angkatan 75. Ya. Masih yang paling sehat saya yakin salah satunya beliau. Betul. Ini saya masih dipercaya menyimpan gigi loh. Oke. Iya. Asli, Pak? Asli ini, masih asli. Wih, asli. Masih ori ini, giginya masih ori ini. Iya. Mantap. Teman-teman, saya kenal beliau ketika menjadi salah satu pengurus di Remaja Sabta Dharma. Kebetulan saya diberi mandat atau diberi tugas untuk, kalau tidak salah, sekjen. Sekjen Remaja Provinsi Jawa Timur. Nah, tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, ketika 2019 akhirnya saya ditarik ke pusat atau ke Jogja. Tapi saya punya banyak sekali kenangan dengan beliau. 5 tahun mengabdi di Jawa Timur, khususnya di Sanggar Pare. Nah, saya banyak belajar dari beliau. Nah, ternyata setelah saya cek, beliau
duh beneran guru ya. Dan beliau ternyata kepala sekolah. Luar biasa, salah satu pendidik senior. Nah, Pak Soehardi ketika memutuskan untuk menjadi seorang guru kan kuliah dulu, betul ya? Ya. Nah, ada opsi pilihan atau paksaan dari orang tua atau keinginan diri sendiri, Pak? Ya, keinginan dari diri saya sendiri, di samping saya kan 10 bersaudara. Oke, wow, 10 bersaudara? 10 bersaudara, nomor 1 guru, nomor 3 guru, 5-6 guru. 5-6 guru. Terus saya ini, nomor 9 saya. Nomor 9? Guru juga. Jadi yang urutan pertama lahir tahun berapa, Pak? Dia wafat tahun 71. Sudah punya anak 3. Sudah punya anak 3. Iya, mantap. Jadi saya keluarga guru memang. Jadi basicnya memang family pendidik ya. Talentanya mana yang guru. Oke. Jadi ada, mohon maaf ya, kalau enggak jadi guru ada rasa minder enggak di keluarga? Oh, enggak, malah bangga toh saya. Ada kebanggaan. Oh, kebanggaan jadi guru. Orang tua, Bapak Ibu? Bapak Ibu tani. Ya, oke. Tapi sangat, ya saya yakin bangga sekali ketika menghasilkan anak-anak yang jadi pendidik. Ya, betul Pak ya? Iya. Oke. Dari 10 bersaudara itu hanya 2 yang tidak jadi pegawai negeri. Oke. Ya, 8 8-nya orang jadi semua. Jadi pegawai negeri semua. Mantap. Kediri semua tuh? Kediri semua. Kediri semua. Ya. Jadi enggak keluar jauh-jauh. Oke, kenapa harus kuliah di Surabaya, Pak? Oh, saat itu IKIP kan di Surabaya di 179. Jadi 79 kan D1 hanya di IKIP Surabaya saat itu 79. Oke. Bisa jadi di Kediri kan masih belum seperti sekarang. Belum sekarang. Oke. Terus 1 tahun di Surabaya. Ya. Di Ketintang ya? Iya, Ketintang. Ya. Kos atau ada saudara? Oh, ada saudara. Ada saudara di sana. Ya, di 1 jurusan PMP itu kuliahnya di Kawung, sehingga saya di Gembong Tebasan. Iya. DKA. Surabaya Utara. Ya. Oke. Jadi Pak Arti apal ya jalan-jalan Surabaya. Apal. Surabaya dicul nih siap. Tanpa GPS? Tanpa GPS ya. Padahal jalannya banyak yang berubah Surabaya. Kan 2 kali kuliah di Surabaya. Itu 79, kemudian saya 2011 kuliah di Bahasa Jawa. Kuliah Bahasa Jawa. Iya, UNESA. 1 tahun. Oke. Teman-teman sambil ada persiapan azan. Oke, jadi Pak Ardi di Surabaya selama di Surabaya. 1 tahun waktu 1 tahun. Kan harus linier. Untuk sertifikasi itu harus linier. Saya mengajarnya bahasa Jawa, harus ijazahnya bahasa Jawa, sehingga saya menempuh 1 tahun. KKT itu di Surabaya bahasa Jawa. Oke, kita break dulu, ada azan. Boleh saya minum, Pak? Monggo, silakan. Monggo. Kayak nih. Iya. Di Surabaya azan jam 2:30, ini jam 2:30. Jam 4 ya. Keren temannya. Ini break. Enggak apa, break enggak apa, sambil nunggu azan. Ada kresek-kresek ya Pak ya? Ya, kalau enggak diblongsong gak ngunduh. Karena ada binatang. Enggak bisa besar. Oh, enggak bisa besar. Kalau jambu air. Ini jambu Jamaika. Jambu Jamaika. Buahnya kalau tidak diblongsong sekian, kalau diblongsong sekian. Oh, beda ya Pak? Beda. Iya. Sama buah. Oh, enggak. Ini beda. Ini Jamaika, ini yang istimewa. Ini istimewa. Kalau itu pohonnya beda ya? Beda. Iya. Keren. Sudah selesai ya sana? Katanya sudah selesai pujiannya. Oh, pujiannya. Tambah pujian. Oh, iya wih, nyantai. Oke, lanjut.
sampai mana tadi? Perjalanan di Surabaya. Ya. Jadi selama 1 tahun di Surabaya untuk sertifikasi. Ya, jadi pada waktu itu kuliah KKT itu. Kuliah KKT. Jadi kewenangan kependidikan kewenangan tambahan. Oke. Jadi saya punya S1 PMP dan S1 Bahasa Jawa. S1 sarjana PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang kan PPKN. PPKN. Oke. Plus Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Kenapa harus mengambil Bahasa Jawa, Pak? Teman-teman guru enggak ada yang berani mengampu Bahasa Jawa. Oke. Karena belum ada kuota kosong atau gimana? Saat itu tidak ada guru untuk menggantikan Bahasa Jawa. Kemudian saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengampu Bahasa Jawa itu. Saya siap, saya Jawa asli ya. Jawa asli. Jawa asli. Mantap. Akhirnya kuliah kembali di Malang. Di Surabaya itu 1 tahun. 1 tahun. Kalau di Malangnya itu PPKN itu tahun 2008. 98 sampai 2000. Jadi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saya kan sudah ambil D1 dan D2 UT. Kemudian S1-nya di Budi Tomo itu 2 tahun. 2 tahun. UT itu apa, Pak? Universitas Terbuka. Oke, Universitas Terbuka ya. Jadi 2 tahun di Malang. Tinggal di mana? Ngekos atau ada kuliahnya di Kasembon. Kasembon itu Kasembon wilayah Jombang. Malang. Tapi kalau kampus utamanya di Kota Malang, di Jalan Semeru. Oke, jadi ada kampus berbeda ya? Oh, beda. Kalau kuliahnya di Kasembon, kalau urusan administrasi di di kampus utama, Jalan Arjuno ya, Jalan Arjuno. Iya. Jadi Jalan Surabaya, Jalan Malang hafal banget ya? Oh, kalau Malang yang masih bingung. Kalau Surabaya masih bingung. Surabaya mengakar. Surabaya. Kalau Malang ya hafal banget ya. Kalau di Malang harus ada tulisan jalan ke Batu gitu. Tak turunnya sampai di rumah itu. Jadi lebih gampangnya area Surabaya. Area Surabaya. Ya. Jadi Surabaya ketok iki. Oh iya, ketok iki. Cara meso-meso aman we. Los. Oke. Pak Ardi ketika lulus dari kuliah tersebut langsung mengajar atau ketika kuliah sambil mengajar, Pak? Untuk yang D1 PMP yang di IKIP Surabaya itu saya masuk 79, kemudian 80 Juli 80 lulus, Desember GTT di SMP 1 Kalianget. GTT, baru saya dengar. Apa itu, Pak? GTT, Pak? Guru tidak tetap atau guru honorer lah. Belum pengangkatan ya? Belum pengangkatan. Dan Desember saya diangkat oleh dinas mengajar di SMP Kalianget, Sumeneb, Madura. Sempat ke Madura? Iya, 3 tahun di sana. Wow, daerah Sumeneb ini mohon maaf ya, Maduranya lebih soft, lebih lembut. Oh iya, lembut, halus. Tidak seperti mohon maaf ya, Bangkalan, Sampang kan lebih kasar dan ya. Surabaya ke Sumeneb itu lumayan loh, Pak. Oh ya. 4 sampai 5 jam. Iya. Pada waktu itu. 178 kilo. Dan aksesnya belum ada jembatan Suramadu. Oh belum. Masih lewat kapal. Terus ketika pada waktu itu di Sumeneb PP enggak mungkin ya tiap hari. Oh, enggak mungkin. Pasti stay di Sumeneb. Ya. Berapa hari sekali pulang ke Kediri atau Surabaya? Ya. Kalau liburan, kalau sudah dinas ya totalitas di sana. Iya. Itu belum married. Dekos di sana. Belum menikah. Ya belum. 1 Januari 81 sampai Desember 83. Saya di SMP Kalianget. 81 sampai 83. Ya. Bapak di Sumeneb. Ya. Itu Madura Ningrat. Madura Ningrat. Di SMP? SMP Kalianget. Ya. Itu karir pertama. Iya. Karir pertama. Iya. Masih ingat ya, Pak? Masih. Pak Ardi masih. Tahun 19 itu saya diminta ke sana untuk reuni. 2019. Iya. Pak Ardi datang ke sana. Iya. Untuk reuni. Dengan istri ke sana. Wow.
silaturahminya sangat biasa ya. Saat ini murid saya Dekan Unisma. Dekan Unisma, salah satu muridnya Pak. Iya. Wow, komunikasi masih intens. Dia pernah kesini juga. Wow, mantap ya. Pasti senang sekali lah ketika beliau menjadi seorang pengajar, kemudian menghasilkan anak didik yang meneruskan pengajar juga. Betul Pak ya. Jadi ada kebanggaan. Ya. Ada kebanggaan. Nah kemudian ketika di Madura itu dalam tanda kutip budayanya kan beda banget sama Kediri, Surabaya. Nah, apalagi Bujang, Bujangan. Enggak kaget Pak ketika ada perbedaan budaya gitu? Oh enggak. Jadi saya berangkat ke sana sudah ada perjanjian khusus dengan pacar saya yang sekarang istri saya ini. Sehingga saya aman ya? Pada waktu itu ada perjanjian ya? Oh iya, perjanjian khusus. Jadi pacarannya LDR? Oh iya. Jarak jauh? Oh, jarak jauh. Waduh. Kalau LDR kan long distance relationship Pak. Biasanya kalau LDR, hubungan jarak jauh, jadinya LDR-nya lo ditinggal rabi. Oh enggak. Jadi saya masuk IKIP Surabaya, istri masuk SMA. Oke. Ya, selama itu ya jarak jauh. Selama 4 tahun. Berapa tahun sama istri saya? 13 Agustus 63. Selisih 4 ya? Oh ya jelas oh, istri tercinta apa. 4 tahun selisihnya. Ya. Oke. Ada perjanjian. Iya, perjanjian. Tidak boleh nakal gitu ya? Tidak boleh nakal. Padahal hubungan jarak jauh tidak gampang. Betul ya Pak ya? Ya. Nggak ada WhatsApp, telepon belum ada. Tidak ada. Surat menyurat masih. Pos. Oke, jadi yang ditunggu-tunggu itu Pak Pos. Pak Pos lah. Iya. Iya. Itu. Iya. Mantap. Aman itu. Romantika masa lalu. Oh ya. Ketika di Madura yang menugaskan siapa Pak? Di Madura ya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi langsung provinsi ya memberikan mandat. Walaupun belum pengangkatan ya. Belum. Jadi honorer. Ya. Oke, di Sumeneb. Di Sumeneb Kaliangat. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Maaf. Setelahnya dari Sumeneb ke SMP 1 Kunjang sekarang. Pulang ke Kediri. Ya. Kabupaten Kediri. Per Januari 84. Januari 1984. Saya belum lahir. Ya. Sampai dengan 6 Mei 2014. Karena saya dipromosikan menjadi kepala sekolah. Oke, gitu. Jadi selama 30 tahun di SMP 1 Kunjang. Oke, 30 tahun? 30 tahun. Nggak bosan? Oh seneng, karena saya menikmati pekerjaan ini. Iya, itu langsung diangkat jadi, mohon maaf, langsung dapat reward otomatis jadi PNS atau ada proses gimana Pak? Oh ya, yang di Madura itu GTT hanya 3 bulan. Oke. April 81 sudah diangkat CPNS. Oke. Calon ya pada waktu itu ya. Oke. Kemudian Juninya PNS. Oke, kok bisa cepat padahal? Oh cepat. Saat itu programnya cepat banget. Nggak seperti sekarang? Oh iya, kuliah 1 tahun langsung diangkat. Iya. Kan sudah ikatan dinas. Iya. Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Oke, dan pelajaran yang diajarkan oleh Bapak PPKN dan kalau di Kaliangat PMP. Di Madura PMP. Oke, plus P4-nya. Iya, itu dulu itu masih getol-getolnya P4. Iya, betul. Nah, terus di Kujang. Di Kunjang. Mohon maaf, SMP Negeri 1 Kunjang. 1 Kunjang selama 30 tahun. Jadi guru berapa tahun? Ya, 3 tahun ditambah 30 tahun. 3 tahun ditambah, bukan, maksudnya 33 di Kunjangnya. Di Kunjangnya Januari 84 sampai Mei 2014. Berarti 30 tahun. 30 tahun. Di Kunjang 1 itu 30 tahun. Oke, itu belum jadi kepala sekolah. Belum. Full guru. Oke. Jadi yang diajarkan PMP dan bahasa Jawa. Oke, PMP dan bahasa Jawa. Mulai 2006 itu bahasa Jawa. Oke. Ya. Nah, gini Pak. Saya yakin Bapak ini kan cinta banget ya dengan materi yang disampaikan, khususnya PMP dan bahasa Jawa. Nah, terus saya tanya ke Pak Ardi, selama 3 dekade menjadi guru di SMP negeri, mohon maaf ya, di daerah yang notabene ya saya tidak tahu tingkat kenakalannya, kan mungkin tidak senakal kota. Mungkin lah ya, tapi kita juga tidak tahu.
Nah, ada perbedaan enggak Pak ketika mengajari atau mengedukasi teman-teman atau siswa yang memang mereka sudah bisa bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa ya Pak ya. Nah, atau ada siswa dari luar daerah yang ingin belajar bahasa Jawa, itu seberapa besar minatnya Pak? Ini di SMP 1 Kunjang? Betul. Wah, saya mencintai profesi saya, saya mencintai pekerjaan saya, sehingga segala upaya saya berikan. Totalitas saya. Prinsip teko dhisik dhewe mulih kari dewi. Saya memberikan materi yang menarik sehingga siswa itu sangat menunggu kehadiran saya. Selama 30 tahun begitu adanya. Konsisten seperti itu? Oh iya. Teko dhisik dhewe itu artinya datang terlebih dahulu. Iya. Mulih kari dewi artinya pulang yang paling terakhir. Itu. Jadi hadir siswa saya sambut selamat pagi, senyum dan seterusnya. Bahkan dengan pesuruh duluan saya. Kalau pulang tukang kebun duluan Pak Ardi. Iya, saya 6/4 sudah di pintu gerbang itu. Itu. Iya. Apa yang menjadikan Pak Ardi seperti itu selain totalitas kecintaan? Apakah ada semacam reward atau punishment gitu? Ya itu panggilan jiwa, panggilan hati. Saya harus demikian. Itulah diantara jiwa gurunya begitu. Ing ngarso sing tulodo, saya harus memberi contoh. Betul. Gitu. Ing madya mangun karso. Lah di tengah-tengah saya harus bisa menciptakan anak-anak itu cinta sekolah, cinta pendidikan, dan ya tentu saja cinta dengan saya kan gitu. Tuturi Handayani di belakang saya mendorong para siswa untuk maju dan maju. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Oh iya, dan itu mendarah daging di jiwa saya sampai saat ini. Sampai dengan detik ini, walaupun beliau sudah pensiun. Oh iya. Nah, ketertarikan dengan bahasa Jawa seberapa besar Pak anak-anak di Kabupaten Kediri? Itu tergantung kepada kita, bagaimana kita menyampaikan. Jadi saya tidak textbook. Jadi saya berikan nembang, saya berikan nulis aksara Jawa, sehingga anak-anak itu senang. Ya beberapa metode saya terapkan itu anak-anak senang. Jadi kalau waktu saya kok lambat berangkat itu dijemput dengan Pak waktunya Pak Ardi gitu. Sampai disebut? Oh iya. Ya sekali-sekali kalau pas lagi ada momen yang menunda ke kelas itu ada kegiatan yang mengharuskan datang terlambat izin. Kalau terlambatnya enggak, di kantor kan ada komunikasi dengan teman-temanku. Kalau kehadiran saya enggak perlu, saya hadir harus paling duluan. Padahal enggak pakai fingerprint. Enggak ada. Fingerprint itu tahun 2015 baru ada. Baru ada. Saya 84 sudah di sini kok. Orang kanggo jadi. Orang kanggo. Bagi Pak Ardi ya. Gak masalah. Tanpa fingerprint pun saya demikian. Jadi berangkat dari hati, konsisten, dan ada enggak Pak? Ini manusiawi ya, namanya manusia kan ada ya titik semangat, titik jenuh. Itu Pak Ardi ada enggak? Bosan gitu, kok tiba-tiba ada rasa males itu? Enggak ada saya. Sama sekali. Saya sekali lagi saya mencintai pekerjaan saya. Gitu. Itu yang membuat saya total untuk. Jadi memang hobinya Bapak mengajar? Iya. Yes. Sudah mendarah daging sudah. Betul. Karena kalau bisa saya ngomong, salah satu pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Iya toh. Seolah-olah kan enggak kerja, hobi gitu lah. Iya. Salut saya nih sama beliau. Nah, mentok nakalnya bagaimana sih Pak anak-anak di daerah ini Pak? Kalau di kota ya minum, merokok, tawuran, biasalah seperti itulah, tawuran antar sekolah. Nah kalau di daerah selama Pak Ardi 3 dekade lebih itu, saya yakin beliau ini kan
ya saya tidak ngomong ditakuti oleh siswa lah, disegani. Betul Pak ya? Betul. Disegani oleh siswa, khususnya siswa-siswa yang nakal. Nah, tingkat nakalnya bagaimana sih Pak, anak-anak di daerah ini Pak, khususnya Kediri ya? Sepanjang saya di Kunjang itu mentoknya kayak gimana? Nggak nakal itu. Karena saya dampingi terus. Minum misalkan alkohol biasa ya? Mungkin di luar. 1-2 ya, 1-2 dan tidak pernah di sekolah, tidak pernah. Jadi pagi saya jemput, saya sambut di depan di gerbang. Ya, kemudian sebelum masuk itu kalau istirahat itu Bapak Ibu guru duduk, saya keliling gitu. Ngapain Pak keliling? Lah, ya mengawasi, dalam pengawasan itu. Jadi anak-anak enggak ada kesempatan untuk melakukan neko-neko. Enggak bawa alat apapun, sapu atau kemucing misalnya. Oh, enggak. Kosongan ya? Iya, kosongan. Dengan senyum anak-anak sudah gitu. Enggak ada. Segan. Enggak, iya, segan. Enggak ada runyam itu, enggak ada. Gitu. Kalau baju enggak dimasukkan ya cukup saya jiwit gitu aja. Jiwit gini gitu cukup. Enggak apa-apa itu. Iya. Jadi kalau istirahat saya keliling gitu. Kalau pulang saya ucapkan selamat jalan. Setelah murid selesai itu saya mengawal dari jarak jauh. Jadi tidak di kantor saja, di jalan pun saya awasi anak-anak. Jadi seolah-olah Supardi itu ada di mana-mana. Itu kayak kerjanya intelijen. Ya begitulah. Muridnya enggak tahu kalau Pak Ardi ngawasi. Tahu. Ya, jadi kadang hari ini ke arah utara, kemudian ke barat, ke timur, ke selatan. Random ya Pak ya? Ngacak ya? Iya, acak. Saya acak. Itu suara hati ke sana, itu ya saya acak ke sana. Bukan tugas dari kepala sekolah Pak? Udah. Sama sekali enggak? Panggilan hati sudah. Kalau panjenengan ketemu lulusan Kunjang 84 sampai 2014, tanya saja itu Pak Ardi itu gimana, apakah begini-begini. Real, apa yang saya sampaikan adalah kenyataan yang saya lakukan. Gak pernah main fisik misalkan nyubit biasa ya? Kalau mohon maaf ya, kesiswaan ini kan dulu di sekolah biasa saya ditampar, dipukul guru ya biasa Pak. Tapi kayaknya enggak seperti sekarang. Sekarang kan zamannya medsos, ketika disampaikan di media sosial orang tuanya nggak terima. Betul Pak ya? Dulu Pak, ketika saya dihukum oleh guru, ditampar, dipukul, kemudian dihukum ya apapun lah, saya ngomong ke bapak, ngomong ke ibu, takut Pak, pasti diajar lagi. Lah Pak Ardi ada enggak komplain dari orang tua misalkan? Saya disiplin dan keras. Pada saat upacara dan keras di saat upacara. Saat upacara ya. Spesial upacara saya tidak mau upacara jelek. Upacara harus bagus. Siapa yang melanggar, mohon maaf. Itu melanggarnya. Saya tidak keras. Melanggarnya seperti apa? Ya sulit dirapikan atau baris berbaris. Ya itu sulit dirapikan dan sebagainya. Saya hitung 5 karena sudah terbiasa, anak sudah rapi. Otomatis. 1, tadi hitung 5 itu sudah rapi semua. Sebelum ada penekanan seperti itu yang akhirnya menjadi kebiasaan, betul ya Pak ya? Nah, ada enggak biasanya siswa yang ngetes, biasa kan? Kalau Pak Ardi ngomong ketika waktu itu jadi guru, ayo harus seperti ini. Nah, siswa yang 1-2 kan pasti ada yang bandel. Nah, ketika ngetes hukumannya apa Pak? Jiwit saja. Jiwit. Tidak suruh push up. Push up ada. Lari. Push up, jiwit. Jiwit ini kecil tapi sakit. Tapi enggak tampak, padahal panas itu. Gitu. Masa yang cewek dijiwit juga, Pak? Ya enggak. Kalau laki-laki yang dijiwit ini, kalau cewek yang dijiwit ini. Ada komplain enggak dari orang tua misalkan? Pernah ada. Ini kan saya yakin biasa ya menghadapi seperti itu. Nah, respon Pak Ardi selaku pendidik, apa yang disampaikan ke orang tua siswa yang dihukum oleh Pak Ardi? Rata-rata menyesal.
Karena saya setulus hati untuk membimbing putra-putrinya. Awal-awal marah dulu gitu? Oh iya. Oh, ini anakku. Oh iya. Aku ora tahu jemet. Iya begitu. Manine gitu misalkan. Ya, begitu saya beri penjelasan, penjelasan saya jelas dan tersenyum, akhirnya menyesal dia. Minta maaf. Ada yang mentok misalkan nggak terima kayak gimana gitu? Sejauh Pak Ardi mengajar? Ya ada, tapi ya menyesal, tidak dilanjutkan akhirnya ya. Minta maaf akhirnya? Iya. Setelah saya beri penjelasan dan tahu kenyataannya wajah Pak Ardi seperti apa, akhirnya menyesal dia. Akhirnya menyesal. Apa yang disampaikan oleh Pak Ardi ke orang tua? Misalkan saya jadi orang tua ya. Pak, ini anakku gak tahu loh, tak gebui misalkan. Aku ora tahu moro tangan misalkan. Saya tidak pernah mencubit ngerasi mereka. Kok Pak Ardi selaku orang lain kok berani-beraninya nyentuh anak saya misalkan. Apa yang disampaikan Pak Ardi? Orang tua kan sudah pasrah dengan Pak Guru, menyerahkan Pak Guru pada awal masuknya. Lah, kalau sudah di sekolah kan sudah diserahkan penuh kepada Bapak Ibu Guru. Nah, itu saya sampaikan dengan lembut, alusing budi pakarti. Kalau dia emosi, saya tidak emosi. Gitu. Akhirnya dia sadar. Yang merendah ya. Iya. Gitu. Kalau balas ngegas mungkin jelas api dengan bensin ya wuk toh. Iya betul. Api ya dengan air selesai sudah. Yes. Api dengan air selesai. Ya selesai. Iya mantap. Jadi ya jujur ya, ketika di Surabaya atau di daerah lain, ketika saya bertemu dengan perantauan dari daerah khususnya Kediri, saya tanya, aku ndek konco akeh, saya punya teman banyak di Kediri, mulai yang remaja, anak-anak, remaja terus pemudanya sampai senior-senior, bapak-bapak kenal, kepala sekolah, guru, beberapa kenal. Nah, aku punya, kamu asli mana? Pare. Aku asli Kujang misalkan, aku asli Papar. Nah, ketika saya tanya, aku ndek konco guru loh nek kono. Siapa? Saya lihat kan fotonya di Facebook, Pak Soehardi gitu loh. Loh ini guru Boas gitu. Bagaimana komennya kesannya gimana? Iya tahu. Ora tahu dikepui lah ngono. Gak. Cuman ya lek wong kuwi lewat, maksudnya ketika Pak Ardi lewat, kayak ada kewibawaan. Oh, itu di Kunjang pasti. Di Kunjang iya. Ada kewibawaan. Oh, anak-anak itu jadinya langsung iya manut gitu. ini murni testimoni dari mereka, Pak. Oh, gitu. Betul. Jadi yang komentar-komentar negatif sementara saya belum pernah dengar. Sementara ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan enggak. Nah, tapi saya salut ketika beliau ternyata menyampaikan cara lebih lembut, soft seperti ini. Merendah supaya orang tua yang datang ke beliau marah-marah akhirnya bisa melunak dan akhirnya minta maaf. Oke, mantap. Apa yang berkesan Pak di 30 tahun itu Pak? Jadi guru itu kesannya. Beda loh jadi guru dengan kepala sekolah. Oh ya beda. Sangat beda. Oke. Ya kesan saya mencintai pekerjaan itu. Saya nggak lupa ya. Setulus hati saya membimbing dan mendidik anak-anak itu ikhlas tanpa pamrih. Sehingga kadang-kadang ya ada kekerasan sedikit. Tapi setiap hari raya, walaupun Kunjang Bajulan itu jauh. Kunjang ke sini itu berapa kilo, Pak? 10 kilo SMP-nya. Kalau jaraknya siswa ada yang 5 kilo. Jadi sekitar 15 kilo ke rumah saya. Itu ya sekitar 150 siswa yang berkunjung ke rumah saya. Itu. Pada saat itu? Ya, setiap tahun itu hari raya. Dan sebagian besar sing tak jewer, sing tak jiwit itu yang mohon maaf ke riayan ke halal bihalal pas halal bihalal dan suruhan gitu ada. Iya. Gitu. Mantap. Itu. Jadi andis ada kekerasan sedikit, itu dia merasa teringat. Dan ketemu pada saat dewasa dia
andai saja Pak Hardi saat itu tidak keras pada saya tidak jadi seperti ini. Begitu banyak yang ke warung gitu dibayari. Siap, anu Pak, sudah terima kasih Bapak. Ada yang dokter dan sebagainya itu dibayari biasa. Biasa ya. Dan itu kebanggaannya, kesan saya. Walaupun tidak minta. Tidak minta, jelas tidak minta tuh. Sirian. Iya, betul. Kalau istilahnya hubungan antara guru dan murid ini kan tidak ada mantan guru, betul Pak ya? Beliau adalah pernah jadi guru saya, gitu. Tidak ada loh Pak, mantan guru saya tidak ada. Ya Pak, seperti orang tua, mantan orang tua kan nggak ada. Layaknya seperti itu. Jadi guru ini memang orang tua kita. Nah, saya yakin sebagai seorang guru, contoh misalkan saya sebagai siswa Pak, ketika ketemu guru saya ingat, soalnya saya diantara siswa yang dalam tanda kutip paling nakal. Nah itu menurut Pak Hardi benar enggak? Guru itu lebih ingat ke siswa yang, mohon maaf ya saya sebutkan, paling nakal, paling pinter, itu saja. Kalau yang biasa-biasa saja kayaknya susah ingat Pak. Apa benar sih Pak? Kalau yang paling berkesan gitu. Berkesan. Ingat. Ya pada umumnya demikian. Yang paling pintar, wajar ya? Yang paling nakal. Gitu. Okay. Tapi untuk yang rata-rata wajahnya saya ingat. Tapi namanya yang lupa. Ya tidak walaupun mungkin saya menghafal. SMP sampai dengan usia dewasa berumah tangga masih ingat. Wajahnya masih ingat. Ini mesti lulusan muridku, gitu. Teringat saya masih. Akhirnya mereka ngaku. Iya. Kalau nggak atau ngaku, dia yang anu, Pak Hardi, Terus saya siapa Pak? Ya saya lupa gitu. Tapi ingat Pak Hardi kalau itu anak didiknya. Iya. Itu karena saya sebelum mengajar itu mesti saya pandang satu persatu. Pasti itu, sehingga mancep itu wajahnya siswa saya yang setiap tahun hampir 350. Betul. Iya memang ada banyak orang khususnya pengajar yang sebelum memberikan materi ke anak didiknya melihat, kalau saya Pak, kan saya ngajar di kelas bisnis ya misalkan, saya lihat orangnya, saya lihat matanya dulu. Bahasa tubuhnya gimana? Bahasa tubuhnya meragukan, ya sudah lah, wis enggak apa-apa. Tapi ya itu masing-masing sih. Nah, tapi dari tatapan mata itu saya bisa menilai orang ini beneran ngajar, beneran mau belajar, beneran ngetes atau cuman buang-buang duit. Gitu kan ada. Kira-kira gitu. Tapi ya saya bersyukur sekali lah bisa kenal dengan beliau Pak Hardi yang ternyata guru yang asik. Guru yang asik. Di lebaran kemarin pasti rame ya Pak? Rame. Tapi yang sekarang yang hadir guru-guru. Kalau mantan murid satu, lulusan 89. Yang paling jauh merantau ada enggak di luar negeri? Di Kalimantan. Pernah dari ke Kalimantan bawa anak pulang ke sini. Sowan. Iya, lapor saya. Saya sudah di Kalimantan. Ada grup di WA gitu. Alumni gitu misalkan. Enggak ada. Kalau guru ada. Kalau guru ada. Oke. Sempat diundang ketika reuni siswa diundang. Iya, di Kunjang pernah. Di Papar pernah. Iya. Dan pasti jadi rising star Pak Hardi. Iya, bintang tamu. Ya bintang tamu. Iki lho, gitu loh. Guruku sing paling asik. Wes jelas dimanapun kehadiran saya mesti ada gelak tawa itu pasti. Yes, saya setuju. Semangatnya luar biasa. Wow, keren. Nah, istri pada awal-awal menikah support banget ya Pak ya, ketika Pak Hardi totalitas menjadi seorang pengajar pada waktu itu. Menikah tahun berapa Pak? Saya menikah 20 Maret 1984. 20 Maret 1984. Ya. Jadi pernikahannya sekarang 38 tahun ya. 38 tahun. Keren. Selalu setia istri saya. Sampai saat ini saya belum pernah mengeluarkan suara keras, itu belum pernah.
Maksudnya suara keras gimana? Hei gitu. Woi gitu, belum pernah. Karena terjalin saling mengerti, saling menghormati. Iya. Gitu. Ya memang harusnya seperti itu. Harus begitu. Dan gak gampang. Enggak gampang. Biasanya ujian pernikahan, mohon maaf ya, ini curhat ya per 5 tahun, per 10 tahun. Istri support. Support selalu support. Sampai saat ini. Oke. Yes. Terus kalau naik anak berapa? 3. Ya. Sudah berkeluarga semua. Yang pertama Desember 84. Tadi 24 Desember 84. Oke. Sekarang jadi polisi. Dinas sudah di kepolisian. Polsek Pelemahan. Oke. Resor Kediri ya? Resor Kediri. Ya. Oke. Punya istri dan cucu 2. Oke. Yang pertama, yang kedua 6 November 89. Oke. Sekarang mengajar di SMA 7. Guru juga? Guru. Kota Kediri. Yang pertama polisi. Yang kedua guru. Yang ketiga ini 14 Juni 2006. Oh, belum ada itu. Lahirnya. Oke, masih kecil berarti. Lahirnya 2000 masih muda. 96. 96. Okay. Kemudian 18 November 18 di wisuda pendidikan kimia di UM Malang. Oke. Sekarang dinas di Malang juga. Terus 7 November 19 mengalami kecelakaan sampai mohon maaf meninggal dunia. Iya, mohon maaf turut berduka cita. Baru meninggal berarti tahun 2000. Ya, 1 tahun setelah diwisuda dia kecelakaan. Jadi belum sempat pulang mengajar. Oke, mohon maaf Pak. Iya. Saya minum dulu. Iya. Jadi satu itu yang belum sempat berkeluarga. Ya, belum sempat. Oke. Siap, mantap. Lanjut. Ketika karir Pak Ardi pasca menjadi guru, nah otomatis kan biasanya kan ada strata atau kenaikan tingkat, betul Pak ya. Nah, akhirnya Pak Ardi menduduki posisi puncak strata guru menjadi kepala sekolah, betul Pak ya. Siap. Ceritanya bagaimana sih Pak? Apakah ada pendidikan lain? Pasti, betul ya? Ataukah ada ikut seminar-seminar lain? Itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya sudah menolak beberapa kali untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah. Oke. Karena saya seneng jadi guru. Oke. Tapi karena sudah terpaksa, tidak ada yang dicalonkan, padahal sekolah harus mengirimkan calon kepala sekolah. Akhirnya saya berangkat jadi calon kepala sekolah. Seleksi. Dinas provinsi ya, dinas pendidikan provinsi ya, kabupaten ya. Dan pada seleksi itu saya lulus, kemudian saya diangkat. Dipromosikan jadi kepala sekolah. Sekolah negeri atau? Oh, negeri. Saya jadi dipromosikan. Tidak sempat pegang yayasan swasta. Oh, enggak. Ya. Kalau swasta yang mengangkat bukan dinas tapi yayasan. Sebelumnya saya pernah di SMP Pancasila. Oh, sempat. Nyambi jadinya. Ya, tidak nyambi karena dekat toh SMP Negeri Kunjang dengan SMP Pancasila itu satu desa. Sehingga yang tidak tertampung di negeri itu ditempatkan di Pancasila. Saya sempat di sana jadi kepala sekolah SMP Pancasila 2 tahun. Berarti sempat jadi kepala sekolah di yayasan swasta. Ya. Duluan mana Pak? Negeri atau swasta? Yo, swasta dulu. Swasta dulu. Ya. Akhirnya diangkat jadi kepala sekolah, otomatis gajinya lebih gede dong dari guru. Selisihnya tidak banyak. Walaupun saya yakin passionnya beda. Betul Pak ya? Beda banget. Karena mohon maaf ya, kepala sekolah ini kan seperti manajer. Siap. Seperti manajer, kamu membagi tugas, membagi jadwal dan lain-lain. Nah, sementara Pak Ardi ini tipikal, kalau boleh saya ngomong, apa ya, panglima perang.
Oh, betul. Panglima perang yang turun di lapangan. Oh ya. Jadinya ya eksekutor. Ya. Nah, apa perbedaan, Pak, ketika jadi guru dan kepala sekolah? Lebih santai kan kepala sekolah? Menurut saya tidak. Oke. Justru bebannya itu pada kepala sekolah. Oke, bukan fisik tenaga tapi pikiran. Bukan. Kalau mengajar kan tanggung jawab saya hanya satu mata pelajaran itu dan siswa itu. Tapi kalau kepala sekolah seluruhnya apa yang ada di sekolah itu. Oke. Gitu. Termasuk hal kecil-kecil, kebersihan. Wah, dari kecil sampai besar sudah tadi full. Jadi kan kepala sekolah itu kan penanggung jawab. Betul. Segalanya yang terjadi, semuanya yang terjadi di sekolah itu tanggung jawabnya kepala sekolah. Oke, berapa tahun di SMP? Yang pertama di SMP 1 Banyakan. Oke. Banyakan itu kecamatan apa? Kecamatan Banyakan. Kecamatan Banyakan. Ya. Oke. Di sana 6 Mei 2014 sampai Oktober 2016. Masih rekam, cek. Oke, 2016. Ya, dari 6 Mei 2014 sampai Oktober 2016. 2016. Ya. Oke, jadi tanggung jawabnya lebih gede ya, Pak ya? Oh iya. Wajar kalau tapi tambahnya tidak banyak kok, selisihnya daftar gaji itu tidak banyak. Tapi tanggung jawab kerjanya lebih banyak. Wah, tanggung jawabnya. Kalau kerjanya sedikit, tapi tanggung jawabnya yang besar. Karena apa yang dilakukan siswa, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan pegawai itu tanggung jawab kepala sekolah. Gini, Pak. Apa perbedaan ketika bertanggung jawab? Kalau ke SMP negeri kan bertanggung jawab ke dinas pendidikan, otomatis negara, betul ya? Iya. Kalau di SMP swasta kan otomatis tanggung jawab ke yayasan, betul ya? Ada perbedaan enggak, Pak? Menurut saya tidak. Wong itu kan profesional. Iya, profesional. Apa yang kita tupoksinya itu ya kita laksanakan itu, ya kita laporkan itu ya selesai sudah. Gajinya lebih banyak mana, Pak? Swasta atau negeri? Oh ya negeri toh. Wong swasta kan hanya berapa kelas kan tidak banyak. Oh, memang sekolah kecil. Ya. Oke. Jadi kalau sekolah swasta besar gajinya lebih banyak swasta. Makanya sekolah swasta elit-elit itu wajar ya kalau gurunya gajinya sekian. Oh, wajar. Oke, mantap. Oke, akhirnya Pak Ardi ketika jadi kepala sekolah total berapa tahun? 5 tahun. Total 5 tahun. Ya. Sebelum akhirnya pensiun. Ya. Pensiun dari kepala sekolah, pensiun jadi guru tahun 2014. Jadi guru 2014. Ya. Kemudian pensiun jadi kepala sekolah 2019. Ya. Oke, dan sampai dengan hari ini akhirnya menikmati hari tua. Hari tua. Oke, kesibukannya apa saja Pak sekarang? Ya, saya lihat banyak banget loh ini tanaman. Oh ya, ini. Oke. Jadi saya sebelum pensiun sudah membuat seperti ini. Sudah saya siapkan segala sesuatunya baik lahir maupun batin saya siap untuk pensiun. Nah, seperti ini tuh tiap hari njabuti suket tidak selesai itu. Nah, untuk ada aja kesibukannya ya Pak ya? Ada saja, ini ada saja. Iya. Asri banget kelihatannya Pak. Ya. Di ujung sana ada beberapa hewan ternak. Ya. Burung apa saja Pak? Manuk puter ya sederhana. Perkutut. Terus manuk puter? Berkuku. Oke. Situ saja. Iya. Tumben kok bunyinya atau pagi bunyi? Oh, setiap saat. Kalau puter itu tiap jam manggung. Nah, ini manggung. Seperti ini. Berkuku. Ini puter. Ya. Oke. Kemudian ada pancuran air. Ya. Jadi ini dinamika. Kemudian ini anggrek, ini belum jadi. Oh, anggrek ini anggrek. Beberapa jadi. Oke. Ini jambu. Jambu Jamaika. Jambu. Siapa yang ngasih bibit, Pak? Ya. Siapa yang ngasih bibit jambu Jamaika? Ini kan jarang banget ya. Beli. Oke. Jarang yang di Kediri. Banyak sekarang. Oke. Kemudian ada nangka. Oke. Apokat. Mana apokat? Apokat. Oh, belum berbuah. Ya, sudah pernah berbuah. Ya, mangga. Oke. Ya. Bambu yang belum kelihatan.
Oh iya. Bambu. Makan tempat itu. Oh, itu makan tempat. Ya. Oke, tapi konon katanya sih menghasilkan oksigen jauh lebih banyak. Katanya sih, Pak. Gitu. Ya, mudah-mudahan bener lah. Tapi ya ketika lihat hijau-hijau ini asli enak. Di ujung sana ada ikan ya, Pak ya? Ya, ikan. Apa saja Pak ikan? Patin, gurame, dan nila. Patin, gurame, dan nila. Ya. Ini menu seafood semua. Oh ya. Oke, jadi kalau pengen tinggal ngambil. Ambil. Oke, mantap. Tidak dijual. Tidak dijual, konsumsi tapi, sendiri. Enggak. Kalau ada tamu yang mendaki, ambil saja. Oke, kalau sama minta boleh. Oh gitu. Boleh, mancing sendiri. Mancing sendiri gitu ya. Oke, mantap. Ada joglo 2 Pak. Nah, filosofinya apa nih Pak? Yang pertama kan ada Kamar Semar, betul ya? Ada mana nih? Ini sana menghadap ke timur. Sana timur. Ya, sana barat. Oke. Ya, untuk cangkruk saja. Untuk tempat nongkrong ya, menghabiskan waktu. Oke. Mantap, keren. Akhirnya saya melihat dengan mata kepala sendiri, wow, keren. Ya, Pak Jenengan kan tidak membayangkan. Iya. Tempat saya seperti ini. Iya, pikir saya sih, ya seorang guru, ya seperti perpustakaan. Wadah, di dalam perpustakaan, lemari full buku. Full, itu di box itu ya buku semua. Buku sekali ya. Buku-buku Jawa. Iya. Oke, mantap, luar biasa. Oke. Kemudian lanjut di perjalanan beliau seorang Pak Ardi sebagai seorang pengayat. Tadi kan sudah diceritakan banyak hal tentang karir ya Pak ya. Start menjadi seorang guru, kemudian menjadi kepala sekolah, mengabdi di Dinas Pendidikan Negara dan di swasta. Nah, kita ngomong atau membahas sedikit tentang pengayat nih Pak, khususnya kita kenalkan di Sabta Dharma, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kebetulan saya kenal Pak Ardi ini, beliau sebagai salah satu pengurus di Sanggar Candi Busana Pare, tepatnya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, kebetulan saya dinas di sana 5 tahun, bertemu dengan beliau. Saya mengurusi pemudanya. Nah, beliau ngurusi dapurnya. Semuanya. Semuanya. Jadi, karena minta apa saja betul, ada. Ketika ada kegiatan, saya harus konfirmasi, request apa saja, kamu bilang Pak Ardi. Oke. Dan beneran kerjanya memang kalau boleh saya ngomong, angka 0 ini, angka 1 jelek, angka 9 paling bagus ya, saya kasih 10 lah Pak. Buat kerjanya jenengan pada waktu itu bantu pemuda di Jawa Timur, ya toh? Iya, siap. Saya datang dari apapun Surabaya kegiatannya. ke Kediri naik motor bolak-balik ketemu beliau. Oke, kenal dengan pengayat pertama dari mana Pak? Orang tua atau gimana? Saat itu saya digigit ular. Kemudian ini cerita ya belum pernah saya dengar ini. Mantap. Digigit ular. Bukan mimpi ya? Kalau mimpi digigit ular itu ketemu jodoh. Ini realita. Oke, ceritanya gimana Pak? Jadi saat takbir saya ke makam, pulang dari makam saya digigit ular. Menjelang Lebaran atau takbir? Ya, takbir menjelang Lebaran. Idul Fitri atau Idul Fitri? Idul Fitri. Ya. Oke. Terus digigit ular, dibawa ke tuntunan, terus diusadani. Iya. Ingat nggak ular apa itu Pak? Sawah? Saya tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Jadi begitu dari kuburan, kan saat itu belum listrik. Nyekar ya? Nyekar. Saya nyekar Bapak. Terus setelah ada lampu, ada luka 3. Oh, berarti digigit ular gitu. Ada luka 3? 3. Kaki? Ya. Oke. Terus? Itu terus dibawa ke seorang tuntunan. Masih ingat nggak namanya siapa? Tuntunan? Masih, Kartijan. Pak Kartijan. Masih sehat beliau? Sudah tidak ada. Oke. Ya. Umur berapa Pak pada waktu itu? Saat itu 87 saya. Jadi Pak Ardi umur 30-an? 87 20-an ya? Ya lebih toh. Itu sudah married? Oh sudah married? Oke. Sudah 87 Lahir saya 59 berarti 28 saat 28 itu, ya. Oke. 28 Terus dibawa ke tuntunan? Ya diusadani dan akhirnya
sujud, disujudkan itu. Oke, diusadani itu artinya disembuhkan melalui cara sabda dharma. Ya, oke. Gitu. Dibawa ke sanggar. Ya. Atau ke rumahnya di sanggar? Rumahnya. Oke, ke rumahnya. Ya. Oke, terus berarti akhirnya ikut sujud atau sembuh dulu atau gimana? Ya, sembuh dulu terus disujudkan. Oke. Iya. Sembuh total. Ya, total. Total. Ya. Padahal harusnya kalau digigit ular 3, ini ya konsekuensinya bisa, mohon maaf ya, bisa meninggal. Oh ya, hanya abu saja. Bengkak jadinya. Bengkak ya. Oke. Bengkak ya. Iya. Terus kok bisa yakin tiba-tiba ikut? Oh, kalau itu prasetyo saya pernah berjanji. Ajaran apa yang bisa menaklukkan saya? Itu yang saya ikuti. Berarti tipikal Pak Ardi keras banget. Oh ya. Itu prasetyo saya sehingga janji ke sendiri. Iya, sabda dharma lah yang bisa menaklukkan saya. Sehingga saya masuk di sabda dharma. Jadi yang nyujudkan beliau juga. Ya. Sampai dengan hari ini akhirnya. Ya. Dan ada perubahan hidup pada akhirnya. Ya. Nggak usah perubahan hidup lah, perubahan diri sendiri dulu. Udah, iya. Pasti ya. Pasti, mengikuti perubahan hidup. Ya, sesuai dengan perjalanan waktu kan, perubahan. Yang jelas saya bisa menguasai diri. Mengkontrol, mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan di sabda dharma ini saya praktekkan menjadi guru. Gitu. Sehingga saya selalu dituntun. Saya harus kemana itu saya dituntun. Jadi duluan Bapak jadi seorang guru daripada kenal sabda dharma dulu. Ada beda enggak Pak ketika Bapak menjadi guru ketika belum mengenal sabda dharma dan ketika menjadi guru sudah sedikit mengenal sabda dharma? Oh, beda banget. Beda banget. Bedanya, ya. Pak? Menurut jadi teori berpidato di sabda dharma ini saya terapkan di saat mengajar. Teori berpidato. Teori berpidato. Jadi sebelum saya memberikan materi itu ya teori sabda dharma itu saya hirup udara, seret. Jadi kata hati siswa itu saya sampaikan menyambung. Jadi anak itu mesti senang dengan saya gitu. Persis. Jadi, kalau bahasa umumnya bisa menguasai keadaan. Oh ya. Betul. Oke. Jadi audiens atau murid ini bisa saling dibilang kontak batin. Kontak batin. Ya. Jadi kepala sekolah ya begitu. Betul. Apa yang saya dapatkan di sabda dharma ya saya terapkan menjadi kepala sekolah itu. Jadi semuanya tertuntun, gurunya tertuntun, muridnya tertuntun, langkah-langkahnya tertuntun. Termasuk kerasnya Pak Ardi juga akhirnya berubah. Kerasnya Pak Ardi. Oh ya. Berubah. Kalau dulu kasar, kalau sekarang keras. Kan disiplin itu mesti keras. Nggak ada disiplin itu nggak keras. Disiplin itu keras. Tapi yang jelas ke arah yang baik kalau disiplin. Kalau dulu kasar memang. Sebelum saya masuk ya sikat gitu. Tapi ajar gitu ya. Tapi setelah mengapa tadi saya cerita saat jadi guru, karena ya menerapkan warak 7 itu sehingga saya tertuntun. Walaupun dulunya nggak ada kata takut. Wah, sudah maju sikat maju toy. Keren biasa beliau. Nah, ketika di awal perjalanan Pak Ardi sujud menjadi warga, nah kemudian diberi mandat menjadi pengurus di sabda dharma, awal-awal ini apa dulu Pak? Kan sempat di Persada atau sampai dengan hari ini Persada? Sampai saat ini saya menjadi awal-awal gimana nih? Pernah jadi pengurus remaja dulu atau gimana? Untuk remaja itu 88 sampai 90. Saya koordinator remaja kabupaten. Jadi ikut penggalian di Jogja. Berangkat ke Jogja? Ya, terus ikut Sarasian Remaja Nasional di Karangasem tahun Bali. 88 itu saya. Terus 92 sampai saat ini itu masih menjadi ketua Persada Kabupaten.
Ketua Persada Kabupaten Kediri. Loh, kok sampai dengan hari ini apakah enggak ada, mohon maaf ya, enggak ada calon lain atau enggak mau dicalonkan atau pasrah ke Pak Hardi saja lah? Kehendak warga. Begitu diajak sarasian rapat, pokoknya Pak Hardi aklamasi, enggak ada suara terbanyak, aklamasi semua. Oke. Jadi memang itu harusnya yang benar. Bukan voting ya? Bukan, ini aklamasi. Makanya aklamasi ya. Jadi saya jadi itu kehendak warga, bukan saya yang, kalau saya macong saya mau gitu. Nah, ini kehendak warga. Oke. Dan di perjalanannya Pak Hardi sempat membantu di Sanggar Pare, betul Pak ya? Betul. Tempat turunnya Wahyu Sabta Dharma. Nah, di mana sanggar tersebut adalah 2 tempat yang sampai dengan hari ini dikunjungi banyak warga Sabta Dharma seluruh Indonesia. Yang pertama di Pare, kemudian yang kedua di Jogja. Nah, tentu dengan kunjungan dari ribuan warga tiap tahun ini kan tidak gampang menghandlenya, Pak. Betul Pak ya? Ya. Nah, saya ingin tahu nih, sebelum masuk ke ranahnya dapurnya Sanggar Pare, mohon maaf ya, Pak Hardi kok bisa tiba-tiba ada di Sanggar Pare ini, diberi tugas atau iseng-iseng bantu? Kalau dulu sih saya bantu cuci piring, ambil puntung rokok gitu Pak. Itu startnya bagaimana Pak? Ini proses yang panjang. Jadi begitu. Boleh ya Pak cerita ya? Oh boleh ya. Oke, mohon maaf saya potong dulu. Jadi sebelum podcast ini saya sempat izin ke mantan Ketua Yasra Jawa Timur pada waktu itu Pak Setia Budianto. Pak Budi, saya izin podcast dengan Pak Hardi boleh enggak ketika kita di Pujon ketemu? Betul ya Pak ya? Ya betul. Nah, gak apa-apa wes. Iku ben kon ngerti kisahnya Pare opo ngono. Siap. Saya terwaktu Pak, siap. Akhirnya sampai hari ini akhirnya terwujud. Oke, terima kasih Pak Budi. Monggo Pak. Nah, ini belum banyak yang tahu nih. Ya. Gimana Pak? Oke. Jadi panggilan hati. Oke. Mulai tahun 88. Belum ada Yasra Jawa Timur dan sebagainya. Saya sebagai remaja itu sudah terpanggil untuk cawe-cawe acan Cutaliwondo. Jogolan ngopeni Pare. Sejak tahun 88 itu panggilan hati. Jadi yang ngurus administrasi dan sebagainya itu para remaja. Termasuk saya. Awal-awal kan pasti tidak seperti itu, Pak. Oh, tidak seperti itu. Kalau sekarang kan sudah pena, dulu belum asetnya belum demikian luas. Masih sanggar dan pendopo saja. Terus asrama kan belum? Belum. Masih sanggar dan pendopo. Kemudian mengembang itu. Awal-awalnya Bapak bantu administrasi atau? Iya. Jadi sebelum Jawa Timur campur tangan, yang menangani kepanitiaan itu ya remaja Kabupaten Kediri, termasuk saya gitu. Masih ingat berapa orang remaja pada waktu yang? Empat. Ingat apa namanya? Namanya ingat, Agus Wahyudi. Agus Wahyudi. Masih sehat? Aris Setiawan. Dan Susanto. Kemudian saya. Masih sehat semuanya? Yang Agus Wahyudi yang tidak ada. Sama Cedo. Itu empat sekawan ini yang pioner ya itu. Ini yang ini sejarah yang baru pertama kali ini saya dengar Pak. Mungkin teman-teman pastilah belum pernah dengar. Ini remaja. Lanjut remaja. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu aset terus bertambah. Dari utara dulunya pinjam, kemudian dapat dibeli, kemudian dijadikan asrama. Asrama yang sebelah mana dulu Pak itu Pak? Itu yang utara itu. Sebelah utara itu. Itu yang pertama awal-awal. Itu. Ya. Dari pinjam kemudian dijadikan asrama. Dulu dapurnya di sana. Dulu ketika banyak, mohon maaf ya, ketika banyak warga yang berkunjung di sanggar tersebut ketika Jumat Wage atau ketika sujud penggalian di Pare, otomatis kan mengharuskan warga tidur di sana. Iya. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya? Asrama kan terbatas. Ya, asrama
terbatas, kemudian kami mendekati tetangga untuk kita sewa gitu. Jadi awal-awal sewa? Oh iya, pernah sewa. Jadi ngomong lisan ya Pak ya? Iya. Nyun sewu? Itu saya baru dengar. Iya, pendekatan itu. Iya. Kan pernah Sarasehan Remaja Nasional itu. Berapa rumah itu tak sulap dari asrama itu. Jadi berapa rumahnya itu dirubah jadi tempat tidur yang disekat-sekat. Iya, enggak, rumah-rumah baratnya Pendopo, sekitarnya itu kita dekati, kemudian kita pinjam 7 hari untuk dijadikan Sarasehan penginapan Sarasehan Remaja Nasional pada saat itu kan pernah itu tahun berapa itu? Pak? Lupa saya, lupa. Itu jadi, awal pertama Pak Ardi garap event. Menggarap event besar. Oh, event besar itu. Event besar. Kalau ya, Pak? Event jadi Jawa Timur itu kecil, enteng. Nasional itu yang wes gak. Dengan minimal pengalaman ya jadinya pada waktu itu. Next. Tapi karena kalau event nasional itu kan semuanya, artinya remaja Jawa Timur semuanya bergerak, sehingga kami kebutuhan apa, kami yang mengkondisikan kebutuhan apa, yang mengkondisikan saya. Penjemputan dan sebagainya. Padahal Pak Ardi aktif di dunia pendidikan. Oh iya. Bisa bagi waktu? Bisa. Mengajar, setelah mengajar langsung meluncur gitu. Gitu. Istri enggak protes? Kamu kok sibuk banget kayaknya, misalkan ya? Saling mengerti, saling menghormati. Karena saya menghormati keyakinannya, dia menghormati keyakinan saya. Siap. Dan itu sudah terbiasa. Gitu. Terus lanjut ketika kemudian 2006 setelah terbentuknya Pantap istilahnya. Panitia tetap. Panitia tetap. Kami 2006 ya. Mulai 2006 kan, terbentuknya itu kan 2006 itu. Kami mengkondisikan situasi dapur. Kami datangi orangnya ke rumahnya. Itu tidak 1-2 kali, tidak seminggu, 1 bulan. Sampai ibu atau personel itu yang bersangkutan itu bersedia untuk membantu pelaksanaan konsumsi atau dapur di Sanggarpari. Ibu siapa Pak pada waktu itu? Ya, yang pertama itu ya keluarga Bapak Juwadi, keluarga Pak Parlan, kemudian dulu warga Pare semua ya? Campur. Kalau yang Pare Bapak Juri dan Ibu Juri. Yang dari Surabaya itu Ibu Purwoko, yang mencikal bakali itu Ibu Purwoko itu, yang mengkoordinir ibu-ibu, kemudian saya mendekati, mensupport, ngopeni, ya memperhatikan sehingga ibu-ibu all out. Totalitas. Totalitas. Mohon maaf, sebelum ada terbentuk tim dapur, boleh saya ngomong tim dapur ya? Untuk konsumsi pada waktu itu bagaimana Pak? Masak? Ya enggak tahu saya, dipesankan makanan atau gimana pada waktu itu Pak? Kalau begitu saya kecimpung di Pare, sudah dimasakkan. Saya tidak pernah pesan. Jadi andai saja ada kunjungan dari warga ingin bontot, ya yang membuat ya ibu-ibu itu. Tidak pernah pesan di luar. Pada saat saya yang mengendalikan. Iya. Siap. Jadi akhirnya terbentuk yang lebih spesifik tim dapur. Betul. Sampai dengan pada waktu itu Pak Ardi di Pantap. Ya. Nah, asrama solusinya seperti itu ya Pak ya, sewa tempat sementara. Betul ya Pak ya. Konsumsi pada waktu itu juga dimasakkan oleh ibu-ibu. Nah, kemudian soal tempat parkir nih Pak pada waktu itu bagaimana Pak? Mohon maaf ya, di Sanggarpari ini kan masuk aksesnya kan kecil banget. Nah, mungkin dulu belum ada lahan parkir seluas saat ini. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, dulu parkirnya di jalan raya itu, jalan Mastrip itu.
Pasar Lawas ke selatan itu. Sampai ke selatan kalau bis mobil juga jejer ke sampai. Jadi kelihatannya memang memacetkan jalan. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Kemudian ada kita punya lahan parkir itu berapapun lah bisa bilang. Iya. Jadi ketika di daerah atau di titik itu banyak kendaraan, bis, kemudian kendaraan pribadi dan lain-lain, berarti ada kegiatan sebelah Dharma di Sanggar pada waktu itu ya. Jadi saya bisa bayangkan betapa macetnya. Betapa macetnya yang pertama, kemudian yang kedua betapa mengganggunya toko-toko di sekitar sana. Betul Pak ya? Kan dari depan itu ketutup loh Pak. Betul ya Pak ya? Jalannya aksesnya tidak terlalu besar. Iya. Dan akhirnya bisa membebaskan lahan yang dibuat parkir. Mantap. Kemudian Pak Ardi diangkat menjadi apa dulu nih Pak? Kepala rumah tangga dulu atau mantap dulu nih? Kisahnya bagaimana? Saya itu kan statusnya wakil ketua Pantap. Ketua Pantapnya Pak Budianto. Pak Setia Budianto. Pelaksananya saja saya kalau di Pare. Jadi Pak Budi cek saja bagaimana Parti aman. Komando saja yang melaksanakan. Jadi komandan pelaksana itu saya. Jadi di lapangan panglimanya Pak Ardi. Iya. Jadi saling membagi tugas. Saling membagi tugas. Kalau penanggung jawabnya Pak Budi, dananya ya dari Pak Budi. Pada waktu itu. Oke. Dan akhirnya Sanggar Pare bisa punya banyak sekali aset. Walaupun sementara ini kan terpisah-pisah. Nah, ketika saya berkunjung dengan remaja Bali, kan sempat ya Pak ya? Kita sempat itu. Keliling. Dengan saya itu. Dengan Pak Ardi, dengan Pak Budi. Nah, anak Bali tanya, remaja Bali, kok nggak kayak Jogja ya? Spotnya, maksudnya tempat propertinya bisa-bisa. Nah, dijelaskan oleh Pak Budi sedemikian rupa plus Pak Ardi pada waktu itu. Nah, jadi saya melihat ya sementara memang masih terpisah-pisah, tapi mudah-mudahan ke depan ya kita tidak tahu lah. Mudah-mudahan yang terbaik gitu aja. Betul. Nah Pak Ardi selama di Pantap Pare dari 1988, mohon maaf 2006. di Pare 2006 sampai dengan terakhir 2000 kemarin 2000 Maret 2020 ya. Pak Ardi resmi berhenti. Diberhentikan. Tidak ngomong saya. Diberhentikan. Iya. Saya tidak berhenti kok. Saya kan diberhentikan. Ya sudah. Sebenarnya Pak Ardi pengen sekali mengabdi di sana. Atau gimana nih? Kan gini Pak, saya yakin gini ya, mohon maaf ya. Ini dari kacamata seorang yang menurut saya mau mengabdi. Betul Pak ya? Iya. Mau mengabdi di satu tempat, nah tapi ketika, mohon maaf, tidak diberi mandat untuk mengabdi, ya ini gimana jadinya? Anulah. Saya kan berbunga-bunga. Begitu pensiun, waktu saya banyak, akan saya konsentrasikan ke pikiran, tenaga ke Pare. Sudah angan-angan ya Pak? Sudah begitu, sudah program saya sudah mateng itu. Tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat. Waduh. Lah, mengapa saya kan begitu? Karena saya tidak diberitahu. Nah ini saya yang tidak tahu. Nah, gitu. Saya konfirmasi tidak dijawab. Di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Tiba-tiba sudah menerbitkan SK ke yang selain saya kan begitu. Jadi 2020 ada pengurusan baru. Betul ya? Betul. Pengurusan baru seluruh Jawa Timur. Nah, otomatis Persada dan Yasratnya juga ada pergantian. Nah, ada pengurusan baru dan mungkin pengurus lama mungkin ya saya tidak tahu. Karena pada waktu itu saya sempat ditunjuk, mohon maaf ya, ditunjuk menjadi calon ketua
Yasrat cabang Jawa Timur. Nah, tapi mohon maaf pada waktu itu saya ya sekali lagi mohon maaf masih ya nanti ngobrol sama istri saja lah. Karena saya tidak ada di tempat, Pak. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang pertama. Jadi kan tidak enak. Kalau misalkan saya jadi ya kayak gimana? Iya toh. Kemudian yang kedua, saya totalitas ingin fokus di pemuda. Nah, jadi di Sabta Dharma saya pasca jadi koordinator remaja pusat. Kemudian saya ditarik di MLKI Pemuda. Jadi tidak mengurusi pemuda Sabta Dharma doang. Ya, pemuda penghayat yang lain, perjalanan, kemudian budidaya, kemudian kepribadian, semuanya Pak, ratusan organisasi penghayat di bawah saya semua, dan belajarnya di Sabta Dharma. Salah satunya belajar di beliau tentang kedisiplinan, walaupun saya belum bisa maksimal. Nah, terus Pak Arti, saya tidak ngomong kondisi Pare hari inilah, kita belajar yang bagus-bagus saja lah. Cara manajemen lah. Ya teman-teman kalau ingin berkunjung di Sanggar Pare ya monggo, masih terbuka. Betul Pak ya? Masih terbuka. Di sana masih banyak teman-teman, tuntunan masih di sana, kemudian Mas Yosep dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kan kelihatannya ketika berkunjung di sana seperti kita berkunjung di sebuah restoran yang bayarnya seikhlasnya. Betul Pak ya? Kalau saya ngomong ya. Betul. Nah, betul. Lu atau kalian mau parkir bayar ya seikhlasmu. Nah, ketika makan prasmanan loh Pak. Prasmanan. Betul ya? Iya. Prasmanan dengan menu yang kita tidak bisa pilih, ditentukan. Betul ya Pak? Yang tersedia. Betul. Yang tersedia. Dan kalau saya ngomong bayar seikhlasnya itu ya kalau kamu mohon maaf ya ndak pegang uang ya ndak usah memberikan sumbangan ya ndak masalah. Ndak masalah. Ya toh. Nah, tapi ketika kamu dapat rezeki lebih dalam konteks materi, kamu memberikan juga ndak ada batasan. Ndak ada batasan. Bebas. Nah, itu kok bisa seperti itu sih Pak? Bagaimana Pak? Konsepnya bagaimana? Kok bisa restoran yang bayarnya seikhlasnya? Restoran spiritual ya Pak ya? Ya, kenyataannya cukup. Ndak cuman makan secara menu makanan, tapi makan secara rohani, secara spiritual, betul Pak ya? Gimana sih Pak ini Pak? Jadi Pare saya kondisikan welcome. Siapa saja. Kondisikan ya damai, suasana damai. Oke. Suasana ikhlas. Jadi bersumber dari pantap itu pergerakannya ikhlas. Kemudian kan hawanya terasa. Kalau pelayannya ini ikhlas semua, yang datang ya mesti seneng kan, yang enak kan, enjoy. Dan setelahnya ketika pulang dari Pare mereka akan bercerita ke yang lain. Di Pare enak loh. Pare enak loh. Iya. Gitu. Dan teman-teman yang perlu dicatat adalah mungkin bagi beberapa warga remaja khususnya yang belum tahu siapa orang di balik enaknya teman-teman di Pare pada waktu itu, ya ini. Jadi podcast ini kalau bisa saya ngomong bekerja tanpa terlihat. Beliau ini bekerja tanpa terlihat. Terus Pak gimana? Ya itu, jadi saya kondisikan tim pantap itu memang ya itu dari manajer lapangan loh. Oh iya. Semuanya bekerja sendiri. Artinya sudah tahu tupoksinya masing-masing. Gitu. Kalau menurut Pak Ardi selaku pengurus pada waktu itu, Pak Ardi mungkin dengar analisa SWOT tentang kekuatan, tentang kelemahan kita, tentang apapun lah, tentang opportunity atau hambatan kita. Nah, mungkin dari kacamata saya Pak ya, secara pribadi, mohon maaf saya sebagai warga di luar Pare atau di luar Kabupaten Kediri, ketika berkunjung di sana pasti bertemu dengan lingkungan warga sekitar. Nah, apa yang dilakukan oleh pengurus pantap di Sanggar Pare? Kok bisa warga sekitar ini, saya tidak tahu ya, mereka ya kalau dibilang
pernah terganggu pasti. Betul Pak ya? Pasti betul, saya yakin. Pernah terganggu pasti. Mulai dari suara sandal itu ketika satu orang mungkin terdengar biasa saja, tapi ketika puluhan orang yang jalan tidur itu juga tidak bisa loh Pak. Itu dari segi suara, kan motor nuntun ya, tidak dengar. Dari segi suara. Kemudian yang kedua dari segi sampah. Jangan lupa banyak warga kita ini yang aliran hisap, perokok berat. Dan saya sebutkan nggak enaknya adalah puntung rokok itu kayaknya kok dibuang kemana saja. Kan kelihatannya nggak enak banget Pak. Nah itu konsolidasinya Pak, arti pendekatan ke warga bagaimana Pak? Ada warga yang protes enggak? Warga lingkungan maksudnya? Betul, pasti. Nah gimana nih Pak? Acara apapun, begitu acara selesai, tim pantap langsung bergerak. Lingkungan buka pintu sudah bersih semua. Jadi itu sudah begitu. Pagi ketika subuh mereka membuka pintu, kondisi bersih lingkungan. Harus memastikan bahwa kondisi bersih. Sudah bersih. Begitu. Jadi misalnya Jumat pagi, jam 1 sujud, jam 2, jam 3 teman-teman sudah bersihkan semua. Beres semua. Jadi teman-teman tidak pulang sebelum beres semua gitu. Ya kenyataannya teman-teman begitu kerjanya. Iya, ya beda banget ketika teman-teman berkunjung di Jogja kan satu lingkungan, lingkungan Sanggar. Beda banget karena beda banget karena di Pare ini kan langsung di lapangan. Di lapangan. Lah itu dari segi sampah puntung rokok Pak ya. Nah dari segi suara lain nih Pak, speaker misalkan. Nah, bagaimana Pak? Karena kita ini kan terbiasa melean dalam tanda kutip, ngobrol sampai larut malam. Nah ini kan bagi lingkungan sekitar kan mengganggu loh Pak. Kalau di Pendopo ini sound systemnya sudah didesain tidak keluar. Jadi hanya ke dalam saja. Hadapnya tidak di luar ya? Tidak di luar, hanya ke dalam, ke telinga. Tingginya saja hanya 1 meter. Begitu. Di dinding itu ditempelkan. Dan tingginya hanya 1 meter. Bukan menghadap keluar ya? Tidak keluar. Menghadap ke dalam. Iya, ke dalam saja. Pernah dites enggak ketika speaker itu maksimal dari luar kelihatan kenceng? Pernah dites enggak? Pernah dites? Enggak bising kok. Enggak bising. Enggak bising. Suara dalamnya itu masjid itu masih keras itu. Iseng-iseng saya tanya nih Pak. Pernah enggak bikin random pertanyaan atau kuesioner bahasa umumnya ke warga sekitar? To the point. Belum pernah. Nah ini PR. Harusnya ya. Harusnya. Kalau di Jogja kan kita nggak ngomong lah. Kan satu lingkungan. Kalau di Pare harusnya kita berani Pak untuk memberikan kuesioner ke warga sekitar tanpa ditulis nama, ya toh. Apa yang kurang, apa yang lebih, dan apa yang menurut warga sekitar mengganggu. Nah, ini kita harus, karena Sabta Dharma kan kita mengkoreksi sendiri, Pak. Nah, syukur-syukur kalau ada orang lain yang mengkoreksi kita lebih seneng, harusnya loh ya. Iya toh. Nah, belum pernah jadinya. Kenyataannya. Jadi walaupun tidak pernah melakukan itu. Jadi teman-teman pantap itu sekaligus pendekatan dengan masyarakat atau lingkungan. Saya sendiri pada saat itu remaja Kampung Pandian itu voli plastik. Saya terjun ke sana. Kompetisi pokoknya voli olahraga saya ikut gitu. Jadi lingkungan itu malah mendukung kok. Dengan keberadaan kita, dengan kegiatan kita itu mendukung. Tidak ada yang menentang. Ya mudah-mudahan demikian lah. Tapi itu sudah energinya Sabta Dharma. Sepanjang kita di rel, itu mesti energinya positif gitu. Tidak kepikiran ya Pak ya, bikin kuesioner itu Pak ya? Enggak. Kepikiran. Karena selama ini tidak ada protes. Tidak ada protes. Kenapa? Karena kami mengadakan pendekatan seperti keluarga Mas Purboyo. Setiap suro itu juga memberikan sembako ke lingkungan. Itu memberikan hubungan
Begitu semuanya. Jadi sekitar sanggar semuanya diberi oleh keluarga Bapak Purboyo. Kemudian dari tim itu pendekatan dengan masyarakat ya inten. Gitu. Jadi aman-aman saja selama ini. Ya itu sih mungkin pertanyaan dari titipan teman-teman. Oh ya gitu. Kok bisa sih Pak Ari ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang kecil gitu. Ya ini kesana gitu. Betul. Mendukung semua. Sampai saat ini itu masih ada yang maaf setia dengan saya. Bapak ini situasinya begini. Wah, pripun saya sudah tidak punya. Waduh sampai saat ini. Bukan dari warga Sabda Dharma. Bukan. Warga sekitar. Lingkungan. Itu lapor saya sudah tidak menang ke situ. Ya gitu toh saya. Iya. Begitu. Jadi PR nih. Oh iya, masih setia, lingkungan masih di mana ya Pak Ardi itu, di mana Mas Trio itu, gitu. Tanya terus karena ya saat ini kan masih. Jadi berapa tahun Pak sampai dengan 88 sampai dengan hari ini 38 tahun ya? 20 tahun, 36 tahun lah mengabdi di Sanggar. Iya. Wow. Terima kasih tidak, penghargaan tidak, dipecat dengan tidak hormat. Curhat ini. Curhat ini. Ini podcast ini tidak ada persiapan teks ya Pak ya? Oh tidak ada. Natural ya? Natural ya. Apa yang saya alami ya ini yang saya ceritakan. Saya pertanggungjawabkan, ayo. Iya. Kalau misalkan nih Pak, ada pengurus di Jawa Timur yang nonton podcast ini, mudah-mudahan ya dengar curhatnya Panglima ex Panglima Sanggar Pare seperti ini, dan kita bukan menganggap mana yang baik masa kini atau masa lalu, enggak. Utamanya kita adalah perbaikan ke depan, pasti, betul Pak ya? Iya. Nah, yang penting kita mau legowo, apa yang salah ya kita harus mengakui. Oh ya. Betul Pak ya? Iya. Nah, saya legowo. Semoga memang regenerasi harus terjadi. Betul. Begitu artinya saat inilah regenerasi itu. Atau mungkin kalau saya ngomong ini jawaban Tuhan dari cita-cita atau permohonan Pak Ardi ingin pensiun di rumah dengan damai. Mungkin ini Pak. Begitu ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Orang mikir aneh-aneh lah. Orang aneh-aneh. Jadi di rumah menikmati taman. Iya. Suka duka Pak ketika di Sanggar Pare. Sukanya kan ya pasti ada lah. Saya selalu suka. Saya tidak pernah berduka. Saya senang. Kalau tidak ada cerita duka, sukanya apa Pak? Paling senang Pak Ardi ketika ya kerja bareng-bareng. Semua kerja dan kerja semua itu kompak, itu senengnya. Iya. Gitu. Padahal Pak Ardi bukan tipikal orang yang pengen di panggung. Oh enggak, saya sembunyi tapi semuanya kerja. Iya. Jadi ketika ada di forum, saya duduk di depan, saya menoleh kanan kiri, loh Pak Ardi mana? Nggak taunya, wis Pak Ardi ngurusi Mas di dapur. Oh ya wis lah. Karena saat itu kan saya harus bertanggung jawab semuanya. Kalau acara kan, kalau sudah acara berjalan ya silahkan berjalan. Tapi mana yang harus diprioritaskan itu yang saya dampingi itu. Bukan saya sembunyi pulang, enggak. Saya pulang itu kalau tamunya sudah pulang. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Nah, ada cerita paling berkesan enggak Pak ketika Pak Ardi menjadi pengurus di Pantap Pare, yang paling berkesan, yang paling ingat Pak Ardi? Ada anggota Pantap. Namanya Pak Gendut. Dia mati sujud di dapur. Meninggal sujud di dapur, dalam posisi sujud. Kenapa kok harus di dapur Pak sujudnya?
itu kan sudah sakit banget. Oke, beliau sakit ya, sampai meninggalnya. Oke. Itu tahun berapa? Ingat, Pak? Ya 4 tahun yang lalu lah. Tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Oke. Meninggal di dapur? Di dapur itu, di dapur di kasur itu. Dalam posisi ketika Pak Ardi ada di sana? Tidak ada. Oke. Dan saya kan dinas. Oke. Saya instruksikan pada, kan ada full timer yang namanya Trio itu. Betul. Yang terus urus semua. Jadi diurus sampai ke pemakaman, sampai ke selamatannya. Iya. Saya yang nanggung gitu. Oke, jadi Pak Ardi bertanggung jawab sepenuhnya. Oh ya, gitu. Oke. Itu yang paling berkesan. Iya, itu orangnya ndak pernah ngomong. Jadi posisinya begitu korah-korah terus itu. Iya. Nah, itu ya sana kan tulus terus. Rekan Pantap itu tulus semuanya. Pengabdiannya tulus semuanya. Baik Pak Gendut, Pak Naryo, Pak Karso, semuanya lah. Semuanya tulus. Begitu. Apalagi yang terlihat itu kalau acara sujud penggalian, Nambari malam itu kan terlihat. Betapa sibuknya. Ya sudah itu. Oke. Dan pasti lebih 6 hari karena prepare sebelumnya dan sesudahnya itu pasti. Oke. Paling enggak ya 10-9 hari lah. Iya gitu. Oke. Yes. Gitu. Masih membekas di memorinya. Oh iya, masih belum lupa itu, hanya itu. Iya. Pengabdiannya tulus. Oke. Pak Ardi, saya tanya nih, menurut Pak Ardi sistem manajerial mana yang menurut Pak Ardi lebih bagus ketika sistem manajerial, mohon maaf ya, di Pantap ini dulu kan kesannya, mohon maaf ya, to the point saya ngomong ada sistem gaji, betul ya Pak ya? Oh ya. Nah, kemudian kalau ada beberapa rekan dan pengurus itu ya iseng-iseng ngomong ke saya, harusnya nggak perlu digaji karena pengabdian. Nah, mereka bisa totalitas. Nah, ketika ingin membantu di Pantap jadinya pekewo, atau pekewo itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya serba salah, betul Pak ya? Nah, menurut konteks ini Pak Ardi lebih nyaman mana sih Pak? Walaupun saya tahu jujur ya, Pak Ardi tanpa dibayar pun Pak Ardi sudah mengabdi loh di sana, betul ya Pak ya? Nah, menurut Pak Ardi bagaimana Pak sistem manajemen yang harusnya PIA gitulah? Oke. Ya, gimana Pak? Ada yang tidak digaji. Oke. Itu yang perlu dicatat ya. Ada yang tidak digaji. Ya, saya. Oke. Kemudian Bu Juri, remaja Nganjuk 3. Oke. Jadi image-nya ini Pak Ardi dibayar. Ceritanya seperti itu Pak. Pak Ardi itu ini perlu digarisbawahi. Pak Ardi itu dibayar. Jadi nang ngono kerja lek Pak Ardi gak dibayar ya gak bakalan gelem kerja. Ada Pak, tapi ya biasa lah wis. Pun saya sama Pak, tapi ya sudah lah wis. Lanjut Pak. Ada 5 itu yang tidak digaji tadi. Ya, Pak Ardi, Suwardi, Ibu Juri di dapur. Ya. Oke. Kemudian remaja Nganjuk 3. Remaja Nganjuk 3. Jono, Wilan dan Hadi. Jono, Wilan dan Hadi. 3 orang. 3 orang. Saat itu. 5. Jadi setiap 3 orang Nganjuk sujud penggalian Nambari malam 5 itu tidak digaji. Kemudian yang lain, HR, janganlah gaji itu HR. Oke. Bangun jam 3 pagi, bisa istirahat setelah sujud jam 9. Itu hanya diberi HR 35.000. 35.000. Oke. HR-nya hanya sekian. Mohon maaf ya, pernah menyampaikan ini di forum enggak? Untuk keterbukaan ini, image-nya Pak Ardi ini kan digaji. Global. Oke. Jadi di laporan terakhir di penggalian mesti saya sampaikan HR Pantap, katakan HR Pantap. Tapi yang Pantap yang bukan selain 5 itu. Seperti Trio itu tidak, tapi dia sudah diberikan HR dari Yasrat itu setiap bulan. Itu memang
tugas dan kewajiban dia. Ya, itu full timer karena tiap hari harus hadir, harus siap. Oke. Gitu. Hanya itu. Ingat, semua warga itu meninggalkan anak, istri atau suami. Betul. Itu perlu makan. Iya. Dia ditinggalkan di sini katakan 7 hari tidak pulang. Gitu. Iya. Jangan sok suci penuh pengabdian. Ini gombali mukia. Dia suruh mengabdi itu. Gitu. Iya. Pakai logika. Rasio juga. Logika. Gitu. Yes. Dan apa logis? Bangun jam 3, istirahat jam setelah sujud jam 9. Hanya dibayar 35 sehari loh. Sehari semalam 35 hari itu uang apa? Kan hanya sekedarnya toh. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini buka-bukaan tentang mantap ini ya. Monggo, kenyataannya begitu. Iya. Pembukuan masih ada. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Kami pantap setiap bulan itu laporan. Laporan itu Pak Budi semua ada itu, arsipnya ada. Iya. Jadi dalam penggalian itu ibu ini dapat berapa, ada catatannya. Oke. Berapa belanja ada semuanya, dicatat semua, bukunya tercatat semua. Iya. Siap diperiksa. Oke, transparan. Oh iya. Iya. Ya, kalau melihat jangan dari jarak jauh. Iya, harus sehingga malah pikirannya butek katanya, sumpah. Pikirannya butek. Datang ke Suhardi. Iya. Gitu. Datang ke sini loh, terbuka. Yang penting WA dulu atau telepon dulu, kabari. Dan saya di sini datang bersama keluarga, welcome. Diberi sambutan yang luar biasa. Nah, itu ada buah-buahan, kemudian snack, cemilan. Wow, keren lah. Jadi ini bagi teman-teman yang kepo atau diangan-angan, kenapa sih Pak Ardi itu kok gini-gini, atau image-nya Pak Ardi ini tegas karena dibayar dan lain-lain. Ternyata enggak. Betul lah ya? Oh iya, enggak. Saya menerima transfer dari Pak Budi, Ketua Yayasan. Tidak saya yang terima, tapi bendahara. Bendahara Pak Jurianto itu bendahara. Saya tidak pernah pegang uang. Yes. Kecuali uang saya sendiri. Iya. Gaji saya banyak, 15 juta loh. Satu bulan. 1 bulan 15 juta ya? Enggak mungkin lah saya untuk itu. Untuk di Kabupaten Kediri, yang UMR-nya sekitar 2-3 jutaan ya Pak ya? 2-3 jutaan ya Pak ya? Enggak ada 1.500.000. 1.500.000. Nah, 1.500.000 tapi Pak Ardi 10 kali lipatnya. Duitnya lebih-lebih. Duitnya lebih-lebih. Itu Innova saya sendiri. Mantap. Jadi ini mungkin penyampaian disampaikan oleh Pak Ardi ini jujur dari hati, realita, betul ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Apapun yang kalian atau teman-teman pikirkan, baik dan buruk itu terserah kalian. Monggo, yang penting beliau menyampaikan, dan apabila teman-teman masih ragu ya silakan datang. Monggo, siap. Oke, kalau misalkan Pak, pengabdian full totalitas seperti yang disampaikan Pak Ardi, meninggalkan anak, istri, suami berhari-hari misalkan, tapi kita totalitas yang penting aku mengabdi di Sanggar misalkan. Nah, menurut konteksnya Pak Ardi bagaimana Pak? Atau kita harus kuat secara finansial dulu misalkan, walaupun saya keyakinan seperti itu Pak, saya harus kuat bisa menolong diri keluarga saya sendiri dulu sebelum saya menolong orang lain, itu keyakinan saya. Nah, tapi konteksnya ini kan beda. Nah, menurut Pak Ardi bagaimana Pak? Kalau zamannya Bopo. Oke. Zamannya Bopo. Oke. Tanpa dibayar enggak apa-apa. Oke. Karena semuanya serba gaib. Keajaiban. Mukjizat. Yes. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Oke. Katanya nanti warga datang sendiri untuk membantu. Sampai saat ini tidak ada. Pret. Oke. Iya. Oke. Mantap. Siap. Oke, menjelang bagian terakhir nih.
Luar biasa podcast kita nih. Buka-bukaan ya Pak. Oh iya. Buka-bukaan. Oke, tips bagi teman-teman khususnya pemuda lah. Iya. Yang diberi mandat untuk menjadi pengurus di organisasi spiritual Sata Dharma atau organisasi nirlaba atau organisasi non profit, betul Pak ya. Nah, tipsnya Pak Ardi bagaimana nih Pak supaya kalian ini tetap semangat, tetap bisa berdharma, tetap bisa mengabdi, bagaimana Pak? Semangat, jujur, ikhlas. Semangat, jujur, ikhlas. Ikhlas. Oke. Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Nah, orang bersyukur toh, harus pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur. Iso melek lo syukur ono. Iya. Mantap. Oke, keren nih, luar biasa. Pandai bersyukur. Siap, keren. Nah, Pak Ardi, ada titipan atau pesan kepada anak didik Pak Ardi di sekolah, Pak? Mungkin disampaikan kalau lihat podcast ini. Saya yakin banyak lah yang lihat. Anak-anak didik Pak Ardi. Oke. Pada mantan siswaku, yang pernah belajar bersama Pak Ardi, saya yakin Anda tidak lupa dengan saya. Yes. Tapi untuk mengingat panjenengan, saya perlu perjuangan. Karena saat ini saya sudah berusia 63 tahun. 63 tahun. Selamat berjuang. Oke, mantap. Jujur, ikhlas, semangat, pandai bersyukur. Siap, mantap. Sip, keren. Nah, terakhir untuk saya nih Pak, pesannya Pak, belak-belakan aja wis. Ayo. Saya mau loh dikritik Pak. Pripun Pak, saya siap. Jenengan sebagai seorang guru saya lah. Monggo Pak. Ya, sepertinya panjenengan sudah di jalur yang benar. Lanjutkan. Ikhlas, jujur, pandai bersyukur. Siap. Wes itu saja. Jujur, pandai bersyukur. Siap, mantap. Keren. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan Pak Suwardi. Nah, salah satu tokoh senior di Sanggar Candi Busana Pare dan juga seorang praktisi di dunia pendidikan khususnya Kabupaten Kediri. Nah, tentu banyak teman-teman mungkin yang lihat video ini atau nonton video ini punya kesan-kesan dengan beliau. Nah, tapi hari ini kita membuka banyak hal khususnya di Sanggar Pare terkait dengan mungkin apa yang kita tidak ketahui. Betul Pak ya? Ya. Dan apa unek-unek yang mungkin kalian terpikirkan dulu. Nah, ini sudah dibuka oleh beliau. Sudah dibuka semuanya. Kalau masih belum puas, siap ya Pak ya? Oh, siap. Remaja. Alamat jelas. Alamat jelas. Oke, mantap. Oke teman-teman, see you next time. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ardi. Kunjungan sidak mendadak saya hari ini, betul Pak ya? Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Ardi dan juga Ibu beserta seluruh keluarga diberi kesehatan, amin, panjang umur, tetap dengan semangat, dan saya yakin spirit perjuangan beliau ini saya sudah membuktikan, dan teman-teman wajiblah belajar banyak hal dari beliau karena recommended banget. Oke, terima kasih. Salam waras. See you next time. Rahayu. Pamuji rahayu, salam waras. Oke, udah nak. Oke, keren Pak. Jos. Mantap.